Kisah suara seorang lelaki kaya. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika sedang berdiam di wihara Weluwana tentang Kumbha Ghosaka. Dahulu kala, sebuah wabah penyakit merebak di Rajagaha, tepatnya di rumah bendahara utama Rajagaha. Saat wabah merebak, yang pertama mati adalah hewan, dari lalat sampai ternak sapi dan lembu. Setelah itu, para budak hingga tuan dan nyonya rumah. Penyakit ini terakhir menyerang bendahara dan istrinya. Segera setelah mereka merasa bahwa telah terserang penyakit, mereka menemui putra mereka dengan berlinang air mata. Mereka berkata kepadanya, "Putra kami tercinta, setahu kami saat penyakit ini merebak, hanya dengan menghancurkan dinding dan kabur melewatinya, nyawa dapat terselamatkan. Karena itu janganlah memikirkan kami berdua, pergilah melarikan diri. Setelah menyelamatkan dirimu sendiri, pulanglah kembali dan di tempat tertentu, kamu akan menemukan kuburan harta karun senilai 40 kor. Galilah harta karun itu dan gunakan uang yang terdapat di dalamnya." Tatkala anak lelaki itu mendengar perkataan kedua orang tuanya, ia menangis terisak-isak karena harus berpisah dengan mereka dan khawatir bahwa ia sendiri akan mati. Lalu ia menghancurkan dinding rumahnya dan kabur. Ia berlindung di sebuah hutan pegunungan selama 12 tahun, lalu ia pun kembali pulang. Karena ia telah pergi saat masih kecil, dan saat kembali pulang, rambut dan janggutnya telah tumbuh panjang. Tidak ada seorang pun yang mampu mengenalinya. Sebuah petunjuk yang diberikan oleh orang tuanya membuat ia mampu menemukan tempat di mana harta karun itu dikubur. Dan sesampainya di sana, ia menemukan bahwa harta karun itu masih berada dalam keadaan utuh. Namun ia berpikir, "Di sini tidak ada seorang pun yang mengenali saya. Jika saya menggali harta ini dan menggunakannya, mereka akan berkata, 'Sebuah harta karun telah digali oleh seorang lelaki miskin.' Dan mereka akan merampasnya lalu menganggap saya sebagai penjahat. Kalau begitu, saya akan pergi bekerja untuk mencari penghasilan." Maka ia pun berpakaian dengan compang-camping dan pergi ke kawasan para pembantu lalu bertanya, "Apakah ada yang memerlukan seorang pembantu?" Tatkala para pembantu melihatnya, mereka berkata, "Jika kamu ingin melakukan sebuah pekerjaan, kami akan memberimu nasi sebagai upah." "Pekerjaan apa itu, wahai teman-teman?" "Mengarahkan dan memerintahkan kami bekerja. Kamu harus bangun pagi sekali dan pergi ke tempat para pekerja untuk memerintahkan mereka dengan berkata, 'Para lelaki, bangun dan bawa keluar kereta kuda, lalu pasangkan kuk pada lembu. Sudah waktunya memandikan gajah dan kuda. Para wanita, kalian semua bangun dan masaklah air daging serta nasi.'" "Baiklah," kata orang kaya itu, menerima tugasnya tersebut. Maka mereka memberinya sebuah rumah sebagai tempat tinggal, dan ia melakukan pekerjaannya setiap hari dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, Raja Bimbisara yang mampu mengenali orang melalui suara, mendengar suaranya dan langsung berkata, "Itu adalah suara beberapa orang kaya." Seorang pembantu wanita yang berdiri di dekatnya berkata, "Apapun yang dikatakan raja, saya harus menyelidikinya." Lalu ia memanggil seorang pembantu lelaki dan berkata kepadanya, "Pergilah untuk mencari tahu siapakah orang yang dimaksud." Pembantu lelaki itu langsung pergi dan ia melihat lelaki tersebut lalu melapor. Dia adalah seorang lelaki miskin yang menjadi pembantu dari para pembantu.
Saat raja mendengar laporannya, beliau tidak berkata apapun. Tetapi pada hari kedua dan ketiga, ia mendengar suaranya dan kembali mengucapkan hal yang sama. Setiap kali raja mengucapkan hal itu, pikiran yang sama muncul dalam benak pembantu wanita, dan berulang kali pembantu wanita mengutus pembantu lelaki untuk melakukan penyelidikan. Setiap harinya, ia kembali mendapat laporan. Ia adalah seorang lelaki miskin. Ia pun berpikir, setiap kali raja mendengar laporan bahwa ia adalah seorang lelaki miskin, Raja selalu menolak untuk mempercayainya dan terus berkata, "Itu adalah suara beberapa orang kaya. Pasti ada alasan di balik semua ini, dan inilah tugas saya untuk mencari tahu kebenarannya." Maka ia berkata kepada raja, "Paduka, berilah saya uang 100 keping, dan saya akan membawa serta putri saya untuk pergi ke tempat lelaki itu, lalu membawa pulang hartanya ke istana." Raja memberinya uang 100 keping. Ia mengambil uang tersebut, memakaikan pakaian kotor kepada putrinya, dan bersama putrinya berangkat dari istana. Dengan berpura-pura sedang melakukan perjalanan, ia pergi ke kawasan para pembantu dan masuk ke dalam sebuah rumah lalu bertanya kepada pemilik rumah itu, "Nyonya, kami sedang melakukan perjalanan dan kami hendak beristirahat selama sehari atau 2 hari sebelum melanjutkan perjalanan. Nyonya, banyak orang yang tinggal di rumah ini. Anda tidak bisa menginap di sini. Tetapi rumah Kumbha Gosaka masih kosong. Pergilah ke sana." "Tuan, kami sedang melanjutkan perjalanan dan hendak tinggal di sini selama 1 atau 2 hari. Kumbha Gosaka tetap menolak permintaannya, walau ia telah berulang kali memohonnya. Pada akhirnya ia berkata, "Tuan, kami akan menetap di sini hari ini, hanya sehari saja, dan esok pagi kami akan melanjutkan perjalanan." Setelah berkata demikian, ia masih tetap menolak untuk pergi dari rumahnya. Ia pun menetap di sana. Keesokan harinya, saat Kumbha Gosaka hendak pergi ke hutan, ia berkata kepadanya, "Tuan, izinkanlah saya untuk makan sebelum Anda pergi, dan saya akan memasakkan makanan untuk Anda." "Tidak masalah," jawab Kumbha Gosaka. "Saya akan memasak makanan saya sendiri dan memakannya." Setelah berulang kali didesak, ia pun mengizinkannya. Segera setelah permintaannya diterima, ia memperoleh sebuah bejana masak dan beras murni dari sebuah kedai. Ia memasak nasi terbaik seperti yang dibuatnya ketika berada di istana kerajaan, dan juga 3 porsi saus beserta kari. Ia lalu memberikan makanan tersebut kepada Kumbha Gosaka sekembalinya dari hutan. Tatkala ia telah selesai makan dan mulai merasa ngantuk, ia berkata kepadanya, "Tuan, kami lelah dan ingin menginap di sini selama 1 atau 2 hari." "Baiklah," kata Kumbha Gosaka menyetujui permintaannya. Begitu juga pada malam hari itu dan keesokan harinya, ia memasak makanan yang lezat untuknya. Ketika mulai merasakan mengantuk, ia berkata kepadanya, "Tuan, kami hendak menginap di sini selama beberapa hari." Demikianlah ia mensiasati agar dapat menetap di rumahnya. Suatu hari, ia mengambil sebuah pisau tajam dan memotong pengerat di bawah tempat tidur Kumbha Gosaka pada beberapa titik. Sebagai akibatnya, saat Kumbha Gosaka pulang dan berbaring, tempat tidurnya menjadi jebol ke bawah. Ia berkata, "Bagaimana bisa tempat tidur saya menjadi jebol seperti ini? Tuan, saya tidak dapat mencegah anak-anak masuk kemari dan berloncat-loncat di atas tempat tidur Anda." "Nyonya, semua ini disebabkan oleh kamu. Sebelum kamu datang, saya dapat bebas pergi kemanapun. Saya menutup pintu dan pergi begitu saja." "Tuanku, apa yang harus saya lakukan?"
Saya tidak dapat menghentikan mereka. Dalam 3 hari berturut-turut wanita tersebut memotong-motong tempat tidurnya dengan cara seperti itu. Dan saat Kumbha Gosaka pulang, ia menjadi naik pitam dan memarahinya. Wanita itu pun kembali berdalih dengan jawaban yang sama. Pada akhirnya, wanita tersebut memotong hampir semua tali pengerat hingga yang tersisa hanya 1 atau 2 buah pengerat. Pada hari itu juga, saat Kumbha Gosaka berbaring, sebelum tempat tidurnya jatuh ke bawah dan ia pun jatuh terjungkal, ia lalu bangkit dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi sekarang? Saya tidak lagi mempunyai tempat tidur untuk berbaring. Tuanku, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak dapat mencegah anak-anak tetangga untuk masuk ke dalam rumah." Wanita itu berkata kepada putrinya, "Putriku tersayang, buatlah sebuah tempat tidur untuk dirinya agar dapat berbaring." Maka putrinya berbaring di satu sisi tempat tidur dan berkata kepada Kumbha Gosaka, "Tuan, tidurlah di sini." Ibunya berkata kepada Kumbha Gosaka, "Tuanku tersayang, pergilah berbaring bersama putriku." Kemudian Kumbha Gosaka berbaring di ranjang yang sama dengan gadis itu. Setelah waktu berlalu, gadis itu menangis. Ibunya bertanya kepadanya, "Putriku tersayang, mengapa kamu menangis?" Putrinya pun menceritakan apa yang telah terjadi. "Baiklah, apa yang harus dilakukan? Kamu harus mempunyai seorang suami, dan Kumbha Gosaka juga harus mempersunting seorang istri." Maka ia menjadikan Kumbha Gosaka sebagai menantunya, dan Kumbha Gosaka pun hidup bersama dengan putrinya. Setelah beberapa hari berlalu, ia mengirim pesan kepada raja dengan berkata, "Mohon buatlah pengumuman berikut ini. Barang siapa yang tinggal di kawasan para pembantu harus berlibur. Siapapun yang tidak berlibur di rumahnya, ia akan dijatuhi hukuman." Raja pun melakukan sesuai pesannya itu. Ibu mertua Kumbha Gosaka berkata kepada Kumbha Gosaka, "Anakku tersayang, raja memerintahkan bahwa siapapun yang tinggal di kawasan para pembantu harus berlibur. Apa yang harus kita lakukan?" "Ibu, saya hanya dapat bertahan hidup dari upah yang telah saya terima. Apa yang harus saya lakukan?" "Anakku tersayang, mereka yang tinggal di rumahnya sendiri dapat pergi meminjam uang. Perintah raja tidaklah usah kita taati, tetapi hutang piutang harus diselesaikan dengan cara apapun. Pergilah ke suatu tempat dan dapatkan uang sebanyak 1 atau 2 keping." Kumbha Gosaka menjadi gusar sehingga ia pergi ke tempat di mana hartanya sebanyak 40 kor itu dikubur. Ia mengambil 1 keping uang dan membawanya pulang. Ibu mertuanya mengirimkan 1 keping uang itu kepada raja dan ia menggunakan uangnya sendiri sebagai biaya hidup. Setelah beberapa hari, ia mengirimkan pesan yang sama kepada raja. Raja kembali memberi perintah, "Barang siapa yang tinggal di kawasan para pembantu harus berlibur. Siapapun yang tidak berlibur di rumahnya, ia akan dijatuhi hukuman." Dan sekali lagi Kumbha Gosaka atas paksaan ibu mertuanya yang memberi perintah yang sama seperti sebelumnya, ia pun mengambil 3 keping uang dan memberikannya kepada ibu mertuanya. Ibu mertuanya kembali mengirimkan 3 keping uang itu kepada raja. Beberapa hari kemudian, ia mengirim pesan yang isinya, "Sekarang saatnya raja mengutus lebih banyak lagi pengawal dan perintahkan lelaki ini untuk menghadap raja." Para pengawal raja mulai mencarinya dengan bertanya, "Di manakah Kumbha Gosaka?" Saat mereka melihat Kumbha Gosaka, mereka berkata kepadanya, "Marilah Tuan, raja memanggil Anda." Kumbha Gosaka merasa takut dan tidak ingin pergi. Ia berkata, "Raja tidak mengenali saya," dan sebagainya. Namun para pengawal raja menyergapnya, mencengkram tangan dan kakinya, lalu menyeretnya.
Tatkala ibu mertuanya melihat apa yang sedang mereka perbuat, ia memaki mereka dengan berkata, "Dasar bajingan, kalian tidak boleh menyentuh tangan menantuku." Ia berkata kepada Kumbhagosaka, "Kaburlah anakku tersayang, jangan takut. Saat saya melihat raja, saya akan memotong tangan orang-orang yang menyergap tangan dan kakimu." Setelah berkata demikian, ia membawa putrinya dan mendahului para pembantu raja pergi menuju istana kerajaan. Saat ia tiba di istana, ia mengganti pakaian putrinya, meriasnya dengan segala perhiasan, dan bersama putrinya berdiri di satu sisi. Para pengawal raja datang dengan menyeret Kumbhagosaka. Kumbhagosaka memberi penghormatan kepada raja dan berdiri di hadapannya. Raja berkata kepadanya, "Apa benar kamu adalah Kumbhagosaka?" "Ya Paduka." "Mengapa kamu berbohong saat menggunakan kekayaanmu?" "Di manakah harta saya, Paduka?" "Saya bertahan hidup dengan bekerja sebagai pembantu." "Jangan berpura-pura tidak tahu. Mengapa kamu membohongi kami?" "Saya tidak membohongi Anda, Paduka. Saya tidak mempunyai harta apapun." Raja kemudian menunjukkan kepadanya kepingan-kepingan uang itu dan bertanya kepadanya, "Milik siapakah kepingan-kepingan uang ini?" Kumbhagosaka mengenali uang logam tersebut. Ia berpikir, "Astaga, habislah saya. Bagaimana kepingan-kepingan uang ini bisa jatuh ke tangan raja?" Saat melihat raja, ia melihat dua orang wanita yang didandani dan memakai perhiasan. Mereka sedang berdiri di pintu ruangan. Ia berpikir, ini adalah jebakan. Kedua wanita ini pasti telah bersekongkol dengan raja. Raja kemudian berkata kepadanya, "Katakanlah Kumbhagosaka, mengapa kamu harus berbohong?" "Saya tidak mempunyai perlindungan, Paduka. Tidak ada orang lain yang dapat melindungimu selain saya." "Paduka, sudah sepatutnya Anda menjadi pelindung saya." Begitulah Kumbhagosaka. "Seberapa banyak hartamu itu?" 40 kor, Paduka." "Apa yang harus digunakan untuk mengangkut hartamu ke sini?" "Kereta barang, Paduka." Lalu raja mengirimkan ratusan kereta yang ditarik hewan dan membawa pulang harta Kumbhagosaka yang kemudian diletakkan di halaman istana. Raja mengumpulkan seluruh penduduk Rajagaha dan bertanya, "Apakah ada yang memiliki harta sebanyak ini?" "Tidak ada, Paduka." "Lalu apa yang harus saya anugerahi untuk dirinya?" "Gelar kehormatan, Paduka." Maka raja memberikan gelar kehormatan untuknya, mengangkatnya sebagai bendahara, dan menikahkan putrinya dengan dirinya. Raja kemudian membawa Kumbhagosaka menemui Sang Buddha, memberi penghormatan kepada Sang Buddha, dan berkata kepada beliau, "Bhante, lihatlah lelaki ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki kebijaksanaan seperti dirinya. Walau memiliki harta sebanyak 40 kor, ia tetap tidak bersikap sombong. Ia juga tidak serakah. Ia pernah menjadi seorang lelaki miskin. Ia berpakaian dengan compang-camping dan pergi bekerja di kawasan para pembantu. Dari sanalah saya mengetahui tentang dirinya. Dan untuk mencari kebenaran tentang dirinya, saya memanggilnya lalu mengangkatnya sebagai bendahara dan menikahkan putri saya dengannya. Saya belum pernah melihat seorang lelaki yang begitu bijaksana." Setelah mendengarnya, Sang Buddha berkata, "Jika seseorang menjalani hidup seperti itu, Baginda, ia telah hidup dalam kebenaran. Akan tetapi, perbuatan mencuri dan kejahatan lainnya hanya akan membawa penderitaan. Jika seseorang yang hartanya telah habis, lalu bekerja untuk bertahan hidup, ia telah hidup dalam kebenaran. Ia berdaya upaya benar, selalu waspada, melakukan perbuatan, ucapan dan pikiran yang benar, bijaksana dalam tindak tanduknya, melatih diri dalam mengendalikan perbuatan, ucapan dan pikiran, menjalani hidup dengan benar, tidak pernah terputus berperhatian murni. Begitulah seseorang yang kejayaannya makin bertambah."
Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Jika seseorang berdaya upaya benar, selalu waspada, berpikiran benar, bijaksana dalam tindak tanduknya, jika ia mengendalikan diri, hidup sesuai dhamma, selalu bermawas diri, maka kejayaannya makin bertambah.